Halo semuanya, untuk memudahkan proses diagnosis dari suatu jenis kanker, dokter biasanya akan melakukan suatu eksaminasi atau penilaian terhadap seberapa besar ukuran jaringan kanker yang telah berkembang dan seberapa banyak ia telah menyebar ke jaringan atau organ di sekitarnya. Hasil dari penilaian itu biasanya disebut staging atau yang lebih dikenal sebagai stadium kanker. Bagaimana proses staging cancer dan apa itu sistem TNM? Simak video ini sampai habis. Staging adalah proses penentuan seberapa banyak kanker di tubuh kita dan di mana ia letaknya. Maka sebenarnya ada dua hal yang diperhatikan di sini. Yang pertama adalah jumlah dan ukurannya. Yang kedua adalah letak dan juga bagaimana persebarannya. Kemudian apa fungsi staging? Yang pertama adalah untuk menjadi dasar diagnosis dan prognosis, yaitu menyatakan soal kondisi pasien saat ini dan juga prediksi perkembangannya dalam beberapa waktu ke depan. Kemudian yang kedua adalah menjadi dasar penentuan terapi. Tentu ya sebagai contoh dalam kasus kanker paru, jenis terapi yang direkomendasikan untuk kanker paru stadium awal sangat berbeda jenisnya dengan stadium lanjut dan metastasis. Maka staging itu berfungsi sebagai penentu jenis terapi yang akan diberikan pada pasien. Kemudian yang ketiga adalah untuk memudahkan komunikasi antar tenaga medis. Sistem staging yang seragam itu biasanya diterapkan oleh rumah sakit untuk periode tertentu. Keseragaman sistem itu membuat komunikasi dan pendataan jadi lebih efektif. Kemudian staging cancer yang paling umum digunakan adalah sistem TNM yang merupakan singkatan dari tumor, nodul, dan juga metastase. T itu menandakan lokasi tumor primer dan ukurannya. N itu menunjukkan seberapa besar pengaruh tumor terhadap nodus limfo yang terdekat. M itu menunjukkan seberapa besar sel kanker telah pergi jauh atau bermetastasis ke organ lainnya. Nah, masing-masing tipe kanker itu memiliki detail interpretasi TNM-nya sendiri. Untuk kanker payudara, TNM-nya bisa berbeda dengan kanker paru dan juga berbeda dengan kanker kolorektal. Namun kali ini saya akan menjelaskan definisi TNM menggunakan contoh kanker paru bukan sel kecil atau KPBSK. Definisi T itu menggambarkan ukuran tumor primer dan jenis invasinya ke jaringan sekitar. Misalnya untuk invasivitas tumor primer di kanker paru, ada kategori minimal invasif, mempengaruhi pleura baik itu yang visceral ataupun parietal, diafragma, trakea, jantung, esofagus, dan organ lainnya di area rongga dada. Kemudian, tumor primer yang semakin invasif biasanya didefinisikan semakin tinggi angka T-nya. Jadi bisa T3 ataupun T4. Kemudian definisi N itu menggambarkan invasi tumor ke nodus limfe atau kelenjar getah bening di sekitarnya. Atau dengan kata lain, tingkat metastasis ke nodus limfe. Sebelumnya, jenis nodus limfe di paru dan sekitarnya itu telah didefinisikan dan dikelompokkan oleh para ahli anatomi. Seperti pada gambar berikut ini, bisa dilihat bahwa ada penomoran pada masing-masing jenis nodus limfe dan nomor tersebut biasanya akan digunakan sebagai penanda dalam definisi N dalam sistem TNM. Selain nomor, juga ada klasifikasi berdasarkan zonasi dari setiap kumpulan nodus limfe. Definisi N itu ditentukan dari X 0, 1, hingga 3. Sebagai contoh, di sini NX itu bermakna metastasis nodul tidak dapat dinilai atau dieksaminasi. N0 itu berarti tidak ada ditemukan metastasis nodus limfe. N1 artinya ada metastasis ke nodus limfe di peribronchus ipsilateral dan atau hilus ipsilateral dan intrapulmonary ipsilateral, yang mana itu ditandai dengan nomor nodus limfe 10 sampai 14. Kemudian N2 itu menunjukkan adanya metastasis nodus limfe di mediastinum ipsilateral, yaitu yang nomor 2, 3, dan 4, dan atau subkarina yaitu nomor 7. Kemudian mediastinum bawah nomor 7 sampai 9, subaorta, para aorta,
yang mana itu ditandai dengan nodus nomor 2-9 ya, kesemuanya dari nodus limfo yang ditunjukkan oleh karakter N2. Kemudian N3 ini mirip dengan N2, di mana perbedaan antara N3 dibandingkan N2 itu adalah adanya metastasis nodus limfo yang melibatkan nodus limfo di sisi yang berlawanan atau kontralateral. Sedangkan N2 itu hanya melibatkan nodus limfo pada sisi yang sama, yaitu ipsilateral. Perbedaan lainnya adalah adanya pelibatan nodus nomor 1, yaitu nodus limfo di atas tulang selangka atau supraclavikular. Jenis N3 dan N2 ini tentu saja mungkin melibatkan jenis-jenis nodus limfo lain yang telah disebutkan sebelumnya, seperti nodus intrapulmonari ipsilateral nomor 11-14 dan juga nodus peribronchus dan hilus. Maknanya adalah N3 itu bisa saja juga memiliki karakter metastasis nodus limfo ke nodus limfo yang sama seperti nodus-nodus limfo yang dipengaruhi oleh N1 dan N2, sebagaimana juga N2 yang mungkin memiliki karakter metastasis nodus limfo yang sama dengan N1. Namun tentu saja lebih advanced lagi di N2 dan N3 ini. Kemudian definisi M itu menggambarkan invasi tumor ke organ lainnya di sekitar paru-paru, atau dapat disebut juga metastasis jauh atau distant metastasis. Satu hal yang dapat kita simpulkan jika suatu kanker, dalam contoh ini khususnya adalah kanker paru, telah mencapai tahapan metastasis jauh, maka bisa dipastikan stage-nya sudah mencapai stage 4. Jadi pada prinsipnya definisi T dan N itu sudah tidak bermakna lagi jika definisi metastasis jauh sudah mencapai M1, baik itu M1A, B ataupun C. M1A itu sendiri adalah adanya distant metastasis ke paru kontralateral, artinya ke sisi paru yang berlawanan dengan lokasi awal tumor primer. Kemudian M1B adalah distant metastasis ke satu organ di luar paru, bisa otak, tulang, hepar, ginjal, atau kelenjar getah bening di area leher, aksila, suprarenal, dan lain-lain. Kemudian M1C adalah metastasis multiple ekstratoraks, yaitu mempengaruhi lebih dari satu organ. Prinsipnya ketika masing-masing T, N, dan M telah didefinisikan, hasilnya kemudian dicocokkan dengan definisi staging 1, 2, 3, dan 4. Hal yang menarik adalah KPMSK itu termasuk ke dalam stage 1 apabila sama sekali tidak ada metastasis nodus limfo dan ukuran tumor masih kurang dari 4 cm. Namun kalau ukuran tumor bertambah, maka akan langsung diklasifikasikan sebagai stage 2. Ukuran tumor yang bertambah lagi menjadi lebih dari 7 cm akan membuat stage naik menjadi stage 3A. Namun perkembangan stage 1 ke stage 2 juga memungkinkan adanya pengaruh ke nodus limfo, yaitu nodus limfo peribronchus, hilus, dan intrapulmonari, yang mana perkembangan selanjutnya dari stage 2 ke stage 3A dapat mengarah kepada peningkatan ukuran tumor primer dan invasi ke nodus limfo nomor 2-9 yang semuanya masih ipsilateral ya, yang bila aksi metastasis itu menyeberang ke nodus limfo di bagian kontralateral, maka stage-nya akan meningkat ke stage 3B dan seterusnya menjadi stage 3C. Stage akhir yaitu stage 4 ditandai dengan adanya metastasis jauh, baik itu ke paru-paru di sebelahnya yaitu bagian kontralateral, ke organ lain selain paru-paru, maupun ke lebih dari satu organ. Begitulah secara singkat penjelasan soal staging TNM dan contoh pada kanker paru. Subscribe bila kamu merasa video ini memberikan manfaat, share ke teman-temanmu yang mungkin memerlukan penjelasan ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.